Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nuria Lutfiana, CP169 dari Universitas Islam Malang jurusan akuntansi. Video kali ini masih membahas mengenai modul-modul pada aplikasi Odoo versi 16. Modul kali ini masih berkaitan dengan modul-modul yang sudah dibahas pada video-video sebelumnya, yakni adalah modul inventory. Langsung saja mari kita lihat videonya. Inventory dalam bahasa artinya adalah persediaan. Ketika kita ngomongin persediaan, pasti kita membicarakan sebuah produk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Entah produk tersebut ingin dijual kembali atau produk tersebut diolah lalu dijual, ataupun produk tersebut dibeli sebagai persediaan untuk digunakan. Pastinya produk-produk tersebut disimpan dalam sebuah gudang atau warehouse. Jadi berkaitan juga dengan yang namanya tempat lokasi penyimpanan barang. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai dua hal yang berkaitan dengan inventory. Yaitu yang pertama ada barcode label, lalu selanjutnya ada pick, pack, and ship. Dua hal ini sangat berkaitan banget nih sama yang namanya persediaan, dimana kalau yang barcode label itu tuh berkaitan dengan produknya, kalau pick, pack, ship ini berkaitan dengan pengirimannya. Barcode label merupakan media untuk mencetak kode produk. Dalam inventory, sistem memungkinkan pengguna untuk mengatur semua aktivitas yang berhubungan dengan inventaris. Barcode label ini membantu penggunanya untuk melacak, menemukan produk ataupun barang. Jadi pastinya ya, dalam sebuah perusahaan itu barang yang dimiliki nggak cuma 1-2, pastinya banyak banget dengan berbagai jenis. Nah, untuk membedakan setiap barang ini biasanya diberikan label atau barcode produk. Nantinya, kode barcode ini akan memudahkan penggunanya untuk memindai atau mencari atau melacak produk itu di mana. Dalam aplikasi Odoo versi 16, untuk membuat barcode produk itu sangatlah mudah. Langsung saja kita implementasikan bagaimana cara membuat barcode produk pada Odoo versi 16. Kali ini saya sudah masuk ke sebuah aplikasi Odoo versi 16. Nah, selanjutnya untuk membuat barcode produk, kita hanya perlu masuk terlebih dahulu ke modul inventory, karena produk-produk tersebut terdapat dalam persediaan. Selanjutnya, kita pilih side menu yang produk. Pilih produknya. Di sini terdapat beberapa produk yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satu contohnya kita ambil saja salah satunya, yaitu ini. Ini merupakan tampilan perincian dari produk tersebut, namanya ledger cabinet. Nah, ledger cabinet ini tidak memiliki barcode di sini. Untuk menambahkan barcode-nya, kita tinggal ketikkan saja sebuah kode unik gitu ya, untuk menandakan produk ini. Kode unik tersebut terdiri dari 13 angka, sesuai dengan peraturan perusahaan. Bagaimana untuk cara membuat penomoran dalam barcode produk? Kita buat saja. Ini sudah kita ketikkan 13 angka tersebut, maka secara otomatis produk ini sudah memiliki yang namanya barcode dan sudah tersimpan secara otomatis juga. Nah, untuk melihat barcode tersebut, yang perlu kita lakukan adalah kita print labelnya. Nantinya akan muncul pop-up seperti ini. Label layout. Ini kita disuruh memilih untuk berapa banyak layout untuk label tersebut. Baiklah, label tersebut sudah terunduh. Gitu. Kita tunggu saja sampai selesai pengunduhannya. Pada label ini sudah terdapat barcode dari produk tersebut. Ini adalah gambar barcode dari sebuah produknya. Jadi seperti itu. Baiklah, kita lanjutkan lagi kepada pembahasan yang kedua, pick, pack, and ship.
Pick, pack, and ship itu merupakan 3 langkah sebelum pengiriman. Dalam aplikasi Odoo sebenarnya sudah ada secara otomatis proses pengiriman barang itu dalam 1 langkah. Namun, pastinya beberapa perusahaan tidak semuanya menggunakan 1 langkah tersebut. Pastinya ada beberapa perusahaan yang menggunakan 3 bahkan 2 langkah untuk proses pengirimannya. Kali ini yang saya bahas adalah 3 langkah tersebut dalam melakukan pengiriman. 3 langkah tersebut terdiri dari langkah pertama, yaitu pengambilan produk atau pick. Lalu langkah yang kedua adalah pengepakan produk atau pack. Lalu langkah yang ketiga adalah pengeluaran produk sebelum dikirimkan ke pelanggan atau ship. Langkah-langkah untuk mengaktifkan 3 tahap dalam pengiriman tersebut di aplikasi Odoo ada beberapa stepnya. Pertama, kita harus mengaktifkan multi-step rules-nya. Lalu kedua adalah mengubah konfigurasi gudang menjadi 3 tahap pengiriman. Karena yang tadi saya sebutkan sebelumnya bahwa secara otomatis pada aplikasi Odoo ini melakukan pengiriman dalam 1 tahap. Tapi kali ini kita akan mengubahnya menjadi 3 tahap. Lalu yang ketiga, saya akan melakukan penerapan 3 tahap pengiriman tersebut dalam proses pengiriman barang dagang. Langsung saja kita implementasikan pada aplikasi Odoo. Langkah pertama pastinya kita harus masuk terlebih dahulu ke modul Odoo, ke modul inventory di aplikasi Odoo. Lalu setelah itu kita klik configuration. Di sini kita klik yang setting. Lalu kita cari warehouse. Sini warehouse-nya, lalu kita pilih yang multi-step front. Sudah kita centang, lalu kita simpan. Setelah tersimpan tadi, maka di sini configuration-nya akan berubah. Kita buka inventory-nya. Sebenarnya langsung saja kita ke configuration. Nah, kita lihat di sini sudah ada warehouse management-nya. Lalu kita pilih warehouse-nya. Di sini, di perusahaan ini terdapat 1 buah gudang. Nah, di dalam gudang inilah kita pilih outgoing shipment-nya itu menjadi pick good, send good in output, and then deliver. Ini merupakan 3 step ya, sesuai dengan keinginan kita. Pick, pack, and ship. Kita rubah, secara otomatis kan sudah tersimpan ya. Setelah tersimpan, kita akan melihat apakah benar proses pengiriman barang tersebut dalam 3 langkah. Nah, untuk melihatnya, kita buka modul sales. Di sales order ini, pastinya kita harus membuat yang namanya sales order dulu. Nah, seperti biasa, pertama kita lakukan pengajuan quotation. Setelah quotation tadi selesai kita buat dan langsung berubah, statusnya berubah menjadi sales order, kita lihat di sini ada gambar mobil bahwa ada 3 proses delivery-nya. Kita buka. Di sini ada 3 tahapan, mulai dari packing zone, output, dan lalu ke partner atau ke customer gitu ya. Diawali dengan warehouse yang di stok. Di sini stoknya sudah berstatus ready, artinya memang ada stok barangnya pada gudang. Nah, untuk melihat lebih jelasnya, kita arahkan saja ke menu inventory. Di sini menu pick, menu pengambilan barang, pengambilan produk itu sudah ada 1 proses. Ada 1 buah pesanan yang harus diproses. Kita klik. Lalu kita pilih produknya. Ini yang tadi kita pesan, yang kita buat. Nah, karena tadi kita sudah memastikan bahwa produknya tadi sudah ready gitu ya. Ternyata ada di gudang, jadi kita tulis di sini bahwa produk yang bisa kita kirimkan itu berapa sih, yang bisa kita ambil berapa. Tulis 2. Sudah, lalu kita validate. Nantinya statusnya akan berubah menjadi done.
karena statusnya sudah berubah menjadi done. Kalau kita lihat kembali, nah ini kan sudah nggak ada lagi nih dalam pick gitu ya, maksudnya saat pengambilan tuh udah nggak ada lagi, sudah diambil tandanya dan berpindah ke proses pick. Ini tadi yang barang yang telah kita ambil ada di proses pick. Setelah barangnya kita kemas gitu ya, kita tulis berapa jumlah barang yang sudah selesai dikemas dan siap untuk dikeluarkan sebelum melakukan pengiriman. Lalu kita validate. Statusnya sudah berubah lagi menjadi done. Kita kembali ke inventory review. Nah, ini sudah tidak ada, dia sudah berpindah ke proses delivery order. Ini ya, dia sudah masuk ke delivery order. Kita buka. Kita pastikan bahwa emang produk ini sudah kita keluarkan, gitu ya, sudah menuju ke pengiriman ke customer atau pelanggan. Sebanyak berapa? Ya pasti sebanyak 2 buah. Nah, itu kita validate. Ini juga sudah berstatus selesai. Nantinya pada dokumen sales order itu di dokumen sales order tadi yang telah kita buat, 3 proses delivery ini akan berubah semua statusnya menjadi selesai. Dan artinya bahwa pengiriman barang menggunakan 3 tahap tersebut telah berhasil diterapkan dan diimplementasikan. Nah, setelah dikirim ini pastinya kita harus melanjutkan ke proses selanjutnya ya, yaitu membuat invoice kepada pelanggan. Untuk menyelesaikan sales order ini, kalian bisa tonton pada video saya yang sebelumnya mengenai sales order. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam berucap, mohon dimaklumi. Terima kasih.